Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, sebelum menyelam lebih dalam pada pemaparan argumentasi, izinkanlah saya untuk membuka perdebatan kali ini dengan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari tim kami, yaitu rekan saya Tegar Islami Putra sebagai pihak pro yang akan memaparkan argumentasi kami secara komprehensif. Lalu dilanjutkan rekan saya Muhammad Faisal Hamdi sebagai pihak kontra yang akan mengupas mosi kita pada kali ini secara lebih mendalam. Kemudian saya Anissa Latifah Rahman Lubis selaku pembicara kesimpulan yang akan merangkum sekaligus menyimpulkan dari silang pendapat dalam perdebatan kali ini pada mosi pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara pro tim Universitas Negeri Semarang menyatakan secara tegas untuk pertama kalinya terkait dengan persetujuan mosi kita kali ini yang bertajuk Pasal Penghinaan Lembaga Negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Terkait dengan hal ini, saya memiliki dua lensa analisa sebagai argumentasi utama yang melatar belakangi persetujuan mosi atas kali ini. Yaitu pertama, memandang dari aspek bentuk pemerintahan dan agungnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, serta yang kedua, memandang dari aspek karakteristik lembaga negara di Indonesia. Masuk pada argumentasi yang pertama, Dewan Juri yang terhormat meninjau dari aspek bentuk pemerintahan di Indonesia bahwa pasal penghinaan lembaga negara telah mencederai reformasi. Hal ini senada dengan kerangka berpikir Iskan Kalbalubis anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Sumatera Utara II yang menyatakan bahwa hal ini adalah sebuah bentuk konversibilitas Indonesia menjadi negara monarki dan merupakan bentuk kemunduran dari reformasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dalam publikasinya pun menilai pasal ini menunjukkan bahwa penguasa negara ingin diagungkan layaknya penjajah. Setiap komentar, pujian bahkan cibiran publik kepada pemerintah sejatinya adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Mantan anggota Komisi Yudisial Taufik Rahman Syahudi pun menyampaikan pejabat telah mendapatkan kompensasi, gaji dan fasilitas sehingga kritik menjadi suatu hal yang lumrah terjadi. Kritik yang halus, kasar atau penghinaan sejatinya memiliki batasan yang relatif. Dewan Juri yang terhormat, kerangka berpikir Ronald dan Zelznick dalam teorinya hukum responsif pun menyebutkan bahwa hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka sudah seharusnya hukum Indonesia dapat menjadi sarana aspirasi publik. Pun, Manfred Noack dalam bukunya bertajuk The Introduction to the International Human Rights Regime menyebutkan pemerintah memiliki kewajiban untuk menghargai, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia. Dilansir dari Kompas terbitan 29 September 2022, Survei Center for Strategic and International Studies menunjukkan ada 43,9% pemilih muda berusia 17 hingga 39 tahun merasa tidak bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pasal penghinaan lembaga negara ini berpotensi besar mengekang hak dan kebebasan warga negara. Putusan MK mengenai meaningful participation dalam putusan nomor 91/PUU Romawi 18/2020 pun disebutkan bahwa warga negara perlu untuk diberikan ruang partisipasi yang bermakna. Hal ini ditandai dengan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan untuk mendapatkan penjelasan. Indonesia sendiri juga menjamin kebebasan berpendapat warga negaranya dengan adanya pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Masuk pada argumentasi yang kedua, ditinjau dari karakteristik lembaga negara di Indonesia, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform sekaligus perwakilan Aliansi Nasional Reformasi KUHP Erasmus Napi Tukulu pun menjelaskan bahwa hukum pidana tentang penghinaan tak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak, dan merupakan suatu konsep. Pasal ini berpotensi menjadi pasal karet, juga tidak relevan dengan perkembangan nilai-nilai sosial dasar masyarakat yang demokratis. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya meningkatkan taraf perdebatan kita kali ini dengan membawa ilmu di luar perundang-undangan. Profesor John Sorensen, ahli sosiologi Brock University Kanada mengungkapkan bahwa hewan dan manusia berkaitan dengan kontinum biologis dan kesadaran. Manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki sensibility, di mana dalam hal ini lembaga negara tidak memiliki hal tersebut, sehingga dalam hal ini lembaga negara memang tidak dapat merasakan suatu penghinaan. Dewan Juri yang terhormat,
Dewan juri yang terhormat, berdasarkan rentetan argumentasi yang telah disampaikan, saya menawarkan 3 proposal solusi yang dilandaskan pada buah pikir Lawrence Friedman dalam bukunya The Legal System of Social Science Perspective. Itu pertama, pada arena legal substance, melakukan penghapusan pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai sebuah konstruksi kebebasan berpendapat di muka umum, atau dengan limitasi bahwa asumsi terhadap pemerintah tersebut hanya untuk disampaikan dan hanya untuk diketahui dalam lingkungan dalam negeri. Yang kedua, pada arena legal structure, dengan meningkatkan kapabilitas aparat penegak hukum terkait dengan rambu penghinaan lembaga negara. Dan yang ketiga, pada arena legal culture, dengan mengorientasikan pada seluruh kelengkapan lembaga negara untuk dapat memandang seluruh dialektika masyarakat dari kacamata positif, sehingga nantinya hal ini dapat menjadi cambuk dan sarana untuk memperbaiki manuver-manuver kelembagaan negara yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekum et bonum est legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Hamdi sebagai pembicara kedua, bahwa saya dari posisi kontra secara lugas dan komprehensif menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Ini dilatar belakangi oleh 2 argumentasi utama. Yang pertama, penghinaan dalam hukum pidana Indonesia termasuk dalam hal insek. Selain itu, pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP bertujuan sebagai pengendali sosial, memberikan edukasi dan tidak mengekang kebebasan berpendapat. Yang kedua, bahwasanya pasal penghinaan lembaga negara merupakan implementasi dari teori pembatasan HAM yang tertuang dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, urgensi pembaharuan hukum pidana merupakan hal sangat vital untuk bangsa Indonesia. Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edi Oskiarich, mengatakan setidaknya terdapat 3 alasan mengapa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan. Antara lainnya adalah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, haruslah berorientasi pada hukum pidana modern dan menjamin kepastian hukum. Dewan Juri yang terhormat masuk dalam argumentasi yang pertama, bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah malak insek, yakni suatu perbuatan jahat bukan hanya diatur dalam undang-undang saja, akan tetapi perbuatan itu dianggap jahat dikarenakan memang bertentangan dengan moral dan melanggar prinsip umum kehidupan masyarakat yang beradab. Dalam hukum Indonesia sendiri, penghinaan merupakan malak insek karena bertentangan dengan moral. Maka dari itu, perumusan pasal 20 RKUHP tentang penghinaan lembaga negara tidak menganggap kebebasan berpendapat, dikarenakan pasal penghinaan lembaga negara ditujukan untuk menghina dan karena menghina termasuk dalam malak insek. Selain itu, dalam hukum pidana dengan istilah lex serta, artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. Lex scripta, artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. Dan lex previa, yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Dalam pasal 24 RKUHP dirumuskan jelas bahwasanya menghindar dengan sebagai memfitnah dan juga menista. Memfitnah artinya berbicara tidak sesuai dengan fakta, sedangkan menista berarti menyamai dengan kebun binatang. Serta dalam pasal 20 RKUHP dijelaskan juga bahwa deliknya ialah delik aduan yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/022/PU/4/2006, menjelaskan bahwa bagi delik penghinaan presiden atau wakil presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik, memang seharusnya dilakukan penuntutan atas delik aduan. Dalam putusan MK tersebut memberikan komparasi dengan negara Jepang, penghinaan terhadap kaisar dan jajarannya hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Dalam pasal 240 RKUHP pun melimitasi dengan hanya menggunakan delik aduan dan yang berhak mengadukan hanyalah kepala dari lembaga negara tersebut. Dewan Juri yang terhormat, bila kita melihat fakta di lapangan bahwa lembaga negara Indonesia sudah tidak memiliki dibuat di depan rakyatnya, yang berakibat pada ketidaktaatan masyarakat dalam menjalankan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti demonstrasi pada 2019 yang mana mahasiswa mencoret-coret JPO dengan kata-kata kasar. Dikutip dari detiknews.com, mahasiswa menuliskan kata-kata kasar seperti menyamakan dengan kebun binatang, kotoran dan kata-kata yang tak senonoh lainnya. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat melihat fakta tersebut, urgensi pasal ini adalah tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu sebagai pengendali sosial. Menurut Wani Erlafave, seorang profesor hukum di Fakultas Hukum Universitas Illinois Amerika Serikat, berpendapat bahwa tujuan hukum pidana ialah sebagai alat pengendali sosial, yang artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, tujuan hukum pidana ialah memberikan edukasi. Menurut filsuf Yunani Plato menyatakan seorang bijak tidak menghukum
hukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dalam pasal 240 ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berdemokrasi yang baik, yang menyampaikan kritik haruslah mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Karena pada dasarnya yang termaktub dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berprinsip bahwa seorang harus menghormati hak asasi orang lain. Dewan juri yang terhormat, sejatinya perdebatan tanpa solusi hanyalah sebuah delusi. Maka saya menawarkan proposal solusi menggunakan teori legal sistem dari Lawrence Friedman. Dari sisi legal substance, melihat urgensi di atas, maka perlu segera disahkanlah RKUHP menjadi undang-undang. Dari segi legal structure, perlu adanya pelatihan dan edukasi kepada para penegak hukum mengenai RKUHP agar tidak salah merumuskan suatu pasal. Dari sisi legal character, perlu ada edukasi kepada masyarakat agar membedakan yang mana menghina dan mana yang mengkritik. Sekian dari saya, terima kasih. Audi et alteram partem. Hakim harus mendengar dari kedua belah pihak. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita pada penghujung perdebatan kali ini setelah melakukan silang pendapat yang cukup panjang terhadap mosi pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Terkait dengan hal ini, dari pihak pro yang menyetujui adanya mosi kita kali ini membawa dua analisa, yaitu yang pertama, memandang dari aspek bentuk pemerintahan dan agungnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Lalu yang kedua, memandang dari aspek karakteristik lembaga negara di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, apabila ditinjau dari aspek bentuk pemerintahan di Indonesia, banyak para pakar politik yang memandang bahwa pasal penghinaan lembaga negara ini telah mencederai reformasi Indonesia. Selaras dengan pandangan dari Iskan Kolbalubis, anggota DPR Dapil Sumatera Utara II, yang menyatakan bahwa hal ini adalah instrumen yang mengonversi Indonesia menjadi negara monarki dan merupakan sebuah bentuk kemunduran reformasi. Didukung oleh data dari Survey Center for Strategic and International Studies, menunjukkan ada 43,9% pemilih muda yang berusia 17-39 tahun merasa tidak bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah. Padahal Dewan Juri yang terhormat, konstitusi sudah mengamanatkan terkait kebebasan berpendapat ini yang sudah tertuang jelas pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga di sini pihak pro hadir dengan menawarkan proposal solusi, yakni dengan melakukan penghapusan pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai konstruksi kebebasan berpendapat di muka umum, juga dengan meningkatkan kapabilitas aparat penegak hukum terkait limitasi rambu-rambu penghinaan kelembagaan negara. Lalu Dewan Juri yang terhormat, apabila kita pilih kembali dari pihak kontra yang menolak hadirnya mosi pada kali ini, membawa dua argumentasi utama, yakni yang pertama, bahwa pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP termasuk ke dalam mala inse, yang artinya suatu perbuatan jahat bukan hanya diatur dalam undang-undang saja, akan tetapi perbuatan itu dianggap jahat dikarenakan memang bertentangan dengan moral dan melanggar prinsip umum kehidupan masyarakat yang beradab. Sehingga perumusan pasal 240 RKUHP tentang penghinaan lembaga negara ini tidaklah mengekang kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik, sebab perbuatan menghina itu sendiri termasuk ke dalam mala inse. Hal ini pun sejalan dengan argumentasi kedua dari pihak kontra, yakni bahwasanya pasal penghinaan lembaga negara merupakan implementasi dari teori pembatasan hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berprinsip bahwa seseorang haruslah menghormati hak asasi orang lain. Sehingga di sini pihak kontra pun mengajukan proposal solusi, yakni dengan melihat urgensi yang sudah dijelaskan di atas, maka perlu untuk segera disahkannya RKUHP menjadi undang-undang, juga dengan didukung memberikan edukasi kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas terkait perumusan pasal penghinaan ini agar tidak adanya lagi kekeliruan dalam menafsirkan pasal ini. Dewan Juri yang terhormat, sebagai penutup gerbang perdebatan kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebaik pantun. Berjalan hidup saling hargai, harapkan kalbu tidak memberi.
arena perdebatan izin akhiri. Sekian ucapan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.